Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya, Nur Agustianingsih, Elvira Nur Alita, Igusti Ayu Oktaviani, dan Muhammad Qasim Albanjari. Di sini kami akan menjelaskan tentang validasi metode dari jurnal yang berjudul Validasi Metode Analisis untuk Penetapan Kadar Asam Mefenamat secara Spektrofotometri Ultraviolet. Saya sendiri akan menjelaskan tentang linearitas. Linearitas adalah kemampuan metode analisis untuk memberikan respon secara langsung dan proporsional terhadap konsentrasi analit dalam sampel. Data respon dan konsentrasi analit yang diperoleh dimasukkan ke dalam persamaan matematika untuk mendapatkan linearitas antara koefisiensi dan respon analit. Persyaratan analit yang dapat diterima adalah jika memenuhi nilai koefisien korelasi R sama dengan lebih besar atau sama dengan 0,998. Pada jurnal yang kami peroleh, untuk pembuatan kurva baku dari larutan 250 ppm dibuat seri konsentrasi 5, 7, 9, 11, dan 13 ppm. Caranya yaitu mengambil 0,2 mili larutan baku, kemudian diencerkan dengan metanol sampai 10 mili untuk konsentrasi 5 ppm. Selanjutnya, untuk konsentrasi 7, 9, 11, dan 13 ppm dilakukan dengan cara yang sama. Setelah itu, dibaca absorbansinya pada panjang gelombang maksimum. Lalu, dari data hasil absorbansi didapat dan dihitung persamaan kurva bakunya, sehingga diperoleh persamaan garis Y sama dengan Bx plus A. Dari 5 konsentrasi tersebut didapatkan absorbansi sebagai berikut. Konsentrasi 5 ppm diperoleh absorbansi 0,46. 7 ppm absorbansi 0,52. Konsentrasi 9 ppm absorbansi 0,57. Konsentrasi 11 ppm absorbansi 0,64. Konsentrasi 13 ppm absorbansi 0,71. Dari data tersebut dapat dihitung dengan rumus linearitas manual seperti pada slide. Setelah itu akan diperoleh nilai sebagai berikut. A sama dengan 0,301, B sama dengan 0,031, dan R sama dengan 0,997. Terdapat kurva absorbansi dari jurnal sebagai berikut. Dari data yang saya peroleh dengan perhitungan dan jurnal memiliki beberapa perbedaan, yaitu pada nilai A dan R. Hal ini bisa dikarenakan pada jurnal tidak memasukkan seluruh data absorbansi yang didapat, agar mendapatkan linearitas yang hampir sempurna. Saya rasa sekian penjelasan dari saya, akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Qasim Albanjari dari kelompok 1 analisis sediaan obat, ingin menjelaskan LOD dan LOG dari jurnal yang berjudul Validasi Metode Analisis untuk Penetapan Kadar Tablet Asam Mefenamat secara Spektrofotometri Ultraviolet. Pertama, kita akan menjelaskan LOD dan LOG. LOD adalah konsentrasi atau jumlah terkecil terendah dari analit dalam sampel yang terdeteksi. Kemudian, tetapi itu tuh yang dihasilkan itu tidak harus memenuhi kriteria akurasi dan presisi. Bedanya kalau LOG, konsentrasi sama, konsentrasi itu jumlah terendah dan dari analit yang masih dapat ditentukan, tapi dia harus memenuhi persyaratan akurasi dan presisi. Jadi bisa kita lihat di sini ada rumusnya, yakni LOD itu sama dengan 3 dikali SB dibagi B. Kalau LOG 10 dikali SB dibagi B. Lanjut ke slide cara kerja. Cara kerjanya yaitu setelah mendapatkan kurva kalibrasi yang memenuhi persyaratan
analisis selanjutnya datang diperoleh dari konsentrasi tiap analit yang memberikan absorbansi berbeda untuk menentukan nilai LOD dan LOQ. Lanjut ke perhitungan. Kita lihat di sini ada perhitungan LOD 3 dikali SP dibagi B, itu rumus awal. Kemudian 3 dikali 0,00129189 dibagi 0,03111. Angka 0,00129189 itu didapat dari regresi linear. Kemudian hasilnya bisa kita lihat 0,1246 itu setelah kita bulatkan. Kemudian LOQ sama seperti rumus tadi, cuma bedanya kalau LOQ ini 10 dikali SB dibagi B, kemudian 10 dikali 0,00129189 dibagi 0,0311. Hasilnya yakni 0,4153. Kita langsung lanjut ke hasil dan pembahasan. Hasil yang didapat pada jurnal yaitu hasil LOD-nya 0,1246 dan hasil LOQ-nya yaitu 0,4153. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya I Gusti Ayu Oktaveni. Di sini saya akan menjelaskan mengenai presisi pada validasi metode analisis untuk penetapan kadar tablet asam mefenamat secara spektrofotometri ultraviolet. Langsung saja, presisi atau kesesamaan menunjukkan derajat kesesuaian antara hasil uji individual sampel yang diukur melalui rata penyebaran hasil individual ketika prosedur metode analisa dilakukan secara berulang-ulang pada sampel-sampel yang diambil dari campuran homogen. Tujuan dilakukannya presisi adalah untuk menunjukkan kedekatan antara nilai hasil pengukuran dari sampel yang homogen pada kondisi normal atau sampel yang sama diuji secara berurutan dengan menggunakan alat yang sama. Presisi ditentukan sebagai simpangan baku atau SD atau koefisien variasi atau KV. Ketelitian untuk keperluan analisis dikatakan cukup baik jika nilai SD kurang sama dengan dari 2%. Rumus mencari SD yaitu akar dari jumlah X dikurang X rata-rata pangkat 2 dibagi jumlah pengulangan dikurang 1. Kemudian rumus persen RSD yaitu SD dibagi X rata-rata dikali 100%. Selanjutnya yaitu cara kerja. Pertama-tama, larutan baku asam mefenamat 250 ppm dibuat larutan baku dengan konsentrasi 11 ppm dengan cara seperti pada pembuatan seri konsentrasi, yaitu dengan cara diambil 0,2 ml larutan baku, kemudian diencerkan dengan metanol sampai 10 ml. Kemudian larutan baku asam mefenamat dengan konsentrasi 11 ppm tersebut dibaca absorbansinya pada panjang gelombang maksimum. Uji ketelitian ini dilakukan dengan 5 kali pengulangan. Setelah kita baca absorbansinya, lalu kita masukkan data tersebut pada persamaan regresi linear hingga didapat nilai A, B, dan R. Kemudian karena di sini saya menggunakan cara manual untuk mendapatkan nilai SD dan RSD-nya, jadi kita harus mencari kadarnya terlebih dahulu, yaitu kadar atau X, dengan dimasukkan dalam rumus regresi linear, yaitu Y sama dengan BX plus A, di mana Y adalah absorbansi. Jika sudah dapat nilai kadarnya, kemudian ditambahkan lalu dibagi 5 karena pengulangan 5 kali hingga dapat rata-ratanya. Selanjutnya pada kolom selanjutnya yaitu kadar dikurang nilai rata-rata X rata-ratanya. Kemudian selanjutnya ke kolom berikutnya yaitu pangkat 2 dari kadar dikurang X rata-rata, kemudian dijumlahkan. Lalu kita masuk ke dalam rumus SD dan persen RSD. SD yaitu tadi akar dari jumlah X dikurang X rata-rata pangkat 2 dibagi jumlah pengulangan dikurang 1, yaitu 0,02769 dibagi 5 dikurang 1 didapat 0,0069225, kemudian diakarkan dan didapat hasil SD yaitu 0,08321. Kemudian kita masukkan dalam persen RSD yaitu hasil SD tadi dibagi X rata-rata dikali 100%, yaitu 0,08321 dibagi 11,13178 dikali 100%.
yaitu 0,0074 dikali 100% hingga dapat 0,747%, lalu kita bulatkan menjadi 0,75%. Presisi diukur sebagai simpangan baku atau SD berdasarkan penelitian dilakukan terhadap replikasi sampel yang diambil dari campuran yang homogen. Dengan kata lain, metode dapat menghasilkan nilai rata-rata yang sangat dekat dengan nilai sebenarnya, di mana simpangan baku atau SD dan persen RSD sebagai parameter ukur. Adapun hasil perhitungan simpangan baku atau SD dari data yang diperoleh dan 5 kali replikasi pada konsentrasi 11 ppm sebesar 0,08321 dengan nilai persen RSD sebesar 0,75%. Nilai SD kurang dari 2%, menunjukkan bahwa metode tersebut memberikan presisi yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvira Nur Alita dari kelompok 1 Pratikum ASO. Di sini saya ingin menjelaskan tentang parameter validasi metode, yaitu akurasi. Akurasi adalah suatu prosedur analisis yang menggambarkan kedekatan antara nilai yang diterima atau nilai sebenarnya dengan nilai yang ditemukan pada suatu analit. Tujuan dilakukan akurasi yaitu untuk mengetahui bahwa metode analisis mempunyai derajat kedekatan hasil analisis dengan kadar analit yang sebenarnya. Akurasi diukur sebagai banyaknya analit yang diperoleh kembali. Persen perolehan kembali sama dengan C1 dikurang C2 per C3 dikali 100%, di mana untuk C1 adalah konsentrasi sampel plus baku, C2 adalah konsentrasi sampel sebenarnya, dan C3 adalah konsentrasi baku yang ditambahkan. Untuk metode validasi memenuhi syarat jika persen perolehan kembalinya dengan nilai rentang 80-120%. Untuk cara kerja akurasi yaitu ditimbang 12,5 mg zat aktif asam mefenamat secara double dan masing-masing dimasukkan ke dalam labu takar pada salah satu labu takar. Kemudian ditambahkan 5 ml larutan baku asam mefenamat konsentrasi 250 ppm. Kedua sampel tersebut ditambahkan metanol hingga volume 50 ml. Dikocok hingga homogen, kemudian dari masing-masing larutan tersebut diambil 0,2 ml dan diencerkan dengan metanol hingga volume tepat 10 ml. Dibaca absorbansinya pada panjang gelombang maksimum. Kemudian uji ketepatan metode dilakukan dengan penambahan larutan baku 250 ppm dengan 5 kali pengulangan. Hasil absorbansi digunakan untuk menghitung persen perolehan kembali. Pada tabel 4 dapat dilihat bahwa ada absorbansi awal, absorbansi setelah penambahan baku 5 ml, konsentrasi awal, dan konsentrasi setelah penambahan baku 5 ml. Didapatkan persen recovery-nya dan rata-rata recovery-nya yaitu 92,75 serta standar deviasinya yaitu 1,417 ppm. Hasil dan pembahasan. Pada parameter validasi selanjutnya yaitu akurasi yang dinyatakan sebagai persen perolehan kembali atau persen recovery analit yang ditambahkan. Akurasi dapat ditentukan dengan dua cara, yaitu metode simulasi atau dengan metode penambahan baku seperti digunakan pada penelitian ini. Dalam metode penambahan baku dilakukan dengan membuat larutan konsentrasi 5 ppm dengan 5 kali pengulangan, kemudian dibaca absorbansinya sebelum dan setelah penambahan konsentrasi larutan baku 250 ppm. Setelah perhitungan, maka nilai rata-rata persen recovery-nya yang diperoleh sebesar 92,75%, di mana persen perolehan kembali ini dapat diterima karena memenuhi syarat, yaitu pada rentang rata-rata persen perolehan kembalinya 80-120%, dengan menunjukkan bahwa metode ini memberikan akurasi yang baik. Untuk cara perhitungan persen perolehan kembali dapat dilihat pada slide pertama tadi, yaitu rumusnya C1 dikurang C2 per C3 dikali 100%. Untuk C1 yaitu seperti pada tabel 9,1286 yaitu konsentrasi setelah penambahan baku dikurang 4,5627 yaitu konsentrasi awal sebelum penambahan baku dibagi 5 ml itu adalah penambahan baku atau konsentrasi bakunya dikali 100%, yaitu didapatkan 0,91318 dikali 100%.
dapat dijumlahkan yaitu 91,318%. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan.